Kabupaten Banyuasin. Berikut ini adalah video sosialisasi modul 1 Pendidikan Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena juara kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi dari calon guru penggerak di sekolah kita yang hari ini akan mensosialisasikan modul 1 yang terdiri dari modul 1.1 sampai 1.4. Untuk itu saya harapkan sekali Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik, dengan cermat, dan apabila dalam penyampaian mungkin ada kurang jelas segala macam silakan dikomunikasikan, ditanyakan. Saya mengharapkan sekali kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kami dari pihak sekolah siap mendukung Bapak Ibu sekalian sehingga mencapai hasil yang lebih maksimal. Itu saja barangkali pembukaan dari Bapak. Saya ucapkan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan keempat SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berikut ini susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga Mars Guru Penggerak, yang keempat materi sosialisasi, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat acara hari ini, untuk membuka acara hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin mohon berdiri dan akan dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak.
Bapak Ibu perlu diketahui modul 1 ini terdiri dari 4 modul. Ada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 disiplin positif. Nah, untuk sosialisasi ini yang akan kami sampaikan itu adalah modul 1.1 dan 1.4, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan disiplin positif. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya ya Bapak Ibu dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah kita sebagai guru itu hanya menuntun kodrat yang ada pada diri anak. Kodrat pada diri anak ini kan dibawa sejak dia lahir. Nah, guru itu juga diumpamakan sebagai seorang petani, ya, yang menyebarkan benih, kemudian memelihara bibit tersebut sehingga bibit tersebut bisa tumbuh subur. Artinya di dalam diri anak itu sudah memiliki kemampuan yang dibawanya sejak lahir. Bahwa ilmu genetika itu satu individu itu membawa setengah dari jantan dan betinanya. Artinya siswa kita itu sudah punya karakteristik yang dibawanya sejak lahir. Nah, fungsi guru tadi adalah menuntun supaya kodrat yang sudah dibawanya itu akan muncul, sehingga sifat yang negatif tadi tidak muncul, yang timbul adalah sifat yang positif. Nah, di sini juga ya Ki Hajar Dewantara itu tidak sama dengan teori tabula rasa ya. Kalau tabula rasa itu mengumpamakan siswa itu adalah seperti kertas putih. Kita guru itu menulis apa yang ada di kertas putih. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah memiliki kodratnya dari lahir, dan kita sebagai guru itu berkewajiban untuk menuntun. Nah, dalam menuntunnya ini Bapak Ibu harus disesuaikan dengan karakteristik. Kan kita bisa tahu anak ini kita hanya dengan misalnya kita berjalan, dia mengikuti kita. Ada yang harus kita pegang tangannya, ada juga yang harus kita rangkul. Jadi kita sebagai peserta didik harus betul-betul memahami karakteristik dari peserta didik kita. Nah, di dalam filosofinya ini ada 3, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, sudah terbiasa lah dengan kata-kata ini ya. Inarso Sumpiwodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, kalau Inarso Sumpiwodo di depan kita itu harus memberikan contoh. Makanya guru itu adalah role model dari siswa kita. Jadi kita mungkin jangan terlalu mengharap ya siswa kita misalnya pengen disiplin, tapi gurunya sendiri tidak disiplin. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita. Lalu yang kedua itu Ingmadio Mangunkarso. Jadi jika kita berada di tengah, kita memberikan semangat dan motivasi kepada siswa. Dan terakhir itu adalah Tuturi Handayani. Dari belakang kita memberikan dorongan sehingga anak kita itu potensi kodrat alamnya tadi bisa tumbuh dan berkembang. Dan kita mendidiknya itu sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kalau mungkin zaman dulu guru kita itu beda cara mengajar dengan saat ini, karena pada saat ini zamannya sudah berbeda ya. Merdeka belajar ya, konsep merdeka belajar yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikannya itu berpusat pada peserta didik, atau ada istilahnya itu menghamba pada siswa ya. Mungkin beberapa orang tidak setuju dengan ungkapan ini, tapi intinya dari ungkapan tersebut bahwa siswa itu adalah sebagai pusat dari pendidikan yang kita laksanakan. Lalu yang kedua itu pendidikan abad 21 yang melahirkan peserta didik dengan 4C, kreatif, kritis, mampu berkomunikasi, dan mampu berkolaborasi. Kemampuan 4C ini
harus dilatih ya dari peserta didik kita, dan itu terinclude atau tercakup dalam setiap mata pelajaran. Jadi setiap kita belajar kemampuan ini 4C ini harus terus kita latih kepada peserta didik kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini menuntut tumbuhnya karakter budi pekerti setiap peserta didik sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi setiap anak tadi kan memiliki kodratnya. Kita menuntun sesuai dengan kodrat zamannya, sehingga nanti tercipta karakter peserta didik, karakter baik ya, bukan karakter tidak baik dari peserta didik kita. Kemudian ada asas trikon Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu kontinu. Jadi pengembangan yang dilakukan itu harus berkesinambungan dan dilakukan terus menerus. Ya, jadi tidak bisa selesai tahap ini selesai, tapi harus selalu berkesinambungan. Artinya, misal contoh ya, kalau kita di SMK di kelas 10 mungkin kita lebih kepada soft skill-nya, ya, karakternya. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 itu lebih mengutamakan hard skill-nya. Dan ini dilakukan secara kontinu sehingga nanti output yang dihasilkan itu juga akan baik ya. Lalu konvergen, pengembangan dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber buah, tapi harus tetap konsentris, artinya tetap berpegang teguh kepada budaya yang kita miliki, sehingga nanti siswa yang kita hasilkan itu memiliki profil pelajar Pancasila. Tanya Bu. Silakan Pak. Iya, untuk nomor 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas, maksudnya apa? Melakukan ya Pak. Dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Setelah mengikuti sosialisasi dari CGP, hal yang saya dapatkan adalah ilmu baru mengenai pembelajaran yang harus kita ciptakan ke depannya, merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kami. Setelah mengikuti sosialisasi ini, maka kami akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimura Darmayanti. Terima kasih atas sosialisasi modul 1 dari guru-guru CGP ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, terutama bagaimana cara memotivasi siswa agar pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini
ini saya Belvi Yuliana, CGP Angkatan 4 Kabupaten Banjarmasin akan melaksanakan sosialisasi modul 1 guru penggerak. Pada pagi hari ini saya bersama kelima guru yang merupakan guru di SMK Unggul Negeri 2 Banjarmasin 3. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi seperti sosialisasi yang pernah kita laksanakan kemarin, kita sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, mulai dari definisi dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan itu adalah untuk segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi siswa, baik dia sebagai individu ataupun sebagai masyarakat. Jadi pada intinya sih kita sebagai guru tugasnya itu hanya menuntun. Jadi siswa kita itu sudah memiliki kodrat alam yang dibawa oleh mereka sejak lahir. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 pemikiran dasar dari Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Ada Ingarso Sumitulodo, artinya kalau di depan kita memberikan teladan, Ikmadio Mangunkarso, jika di tengah kita memberikan motivasi dan semangat, dan yang ketiga itu adalah Tuturi Handayani. Jadi kalau di belakang kita memberi dorongan kepada siswa kita. Konsep Merdeka Belajar itu pada dasarnya itu adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa. Jadi siswa adalah pusat dari pendidikan, di mana pendidikan yang kita lakukan sekarang ini adalah pendidikan abad 21, di mana pendidikan abad 21 itu kita dituntut untuk melahirkan peserta didik dengan 4C, kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. Yang akhirnya nanti endingnya dari pendidikan abad 21 itu adalah pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang menuntun tumbuhnya karakter budi, mengerti setiap peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita lakukan dengan mengikuti azas trikon Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, yaitu kontinu. Artinya kalau kontinu itu Ingarso Sumitulodo, Ikmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani tadi kita lakukan secara kontinu, artinya dilakukan terus menerus ya, dan berkesinambungan. Lalu konvergen itu artinya kita bisa mengambil contoh yang ada dari luar, tapi tetap konsentris, artinya berpegang teguh pada karakter budaya yang kita miliki. Itu adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu lahir di zaman kolonial ya Bapak Ibu ya. Dia sebagai penggagas pendidikan itu memiliki peran andil penting dalam terciptanya pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi ya Bapak Ibu ya, misalnya cinta dan kasih sayang. Jadi setiap kita termasuk siswa itu membutuhkan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan, hubungan, dan koneksi sosial. Lalu ada penguasaan, di mana pada penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, prestasinya diakui, ya. Lalu kebebasan atau kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang ketiga terakhir itu adalah kesenangan ya, kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, bertawa. Siswa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam dunia pendidikan, kelima kebutuhan itu oleh siswa harus kita penuhi. Nah di sini ya, kita sebagai guru itu memiliki paradigma yang kadang-kadang salah penerapannya. Misalnya satu ya, ilustrasi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol siswa. Itu ilustrasi yang kurang tepat atau salah. Karena apa? Pada dasarnya siswa itu berbuat sesuatu itu sesuai dengan keinginannya, ya. Dan kita berpikir kita bisa mengontrol siswa, padahal pada saat kita mengontrol siswa itu berarti saat itu siswa itu mengizinkan kita Bapak Ibu. Misalnya kamu jangan datang terlambat, ya.
saat itu misalnya siswa itu harus mengizinkan dirinya dulu untuk kita kontrol. Tapi selama ini kita berpikir ya, kita bisa mengontrol siswa. Hei kamu, harus kontrol lambat, dimarahi. Berarti kita bisa mengontrol siswa. Padahal pada saat itu siswa yang mengizinkan kita untuk mengontrol diri mereka sendiri. Lalu ada penguat ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya kita bisa membujuk siswa. Ya, ini adalah ilustrasi yang kurang tepat. Lalu ada ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Justru di sini penggunaan kritik dan rasa bersalah untuk siswa itu justru akan mengakibatkan identitas yang gagal pada siswa, karena pada saat itu siswa akan merasa dirinya itu memiliki unsur negatif ya. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sering maksa Bapak Ibu ya, pakai pakaian yang seragam. Itu ilusi, cuman ilusi saja. Padahal siswa itu harus punya keinginan dari dalam untuk bisa kita kontrol ya. Nah, di posisi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Tinggal ini lagi Bapak Ibu, posisi kontrol yang bagaimana? Paling rendah itu Bapak Ibu yo, sebagai posikum. Itu yang paling rendah posisi kontrol kita ya. Karena pada saat itu kita menggunakan hukuman fisik atau verbal, atau menggunakan kata-kata sebagai penghukum. Misalnya, kamu harus mematuhi apa yang saya katakan. Itu posisi kita yang paling rendah. Kemudian posisi di atasnya itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita kan kadang sering ya membuat siswa itu merasa bersalah, padahal kita tidak marah dengan kata-kata yang lembut, justru membuat siswa itu merasa bersalah. Lalu yang ketiga itu adalah posisinya sebagai teman ya. Misalnya kita bisa berkata, ayo bantulah Bapak untuk kegiatan ini. Jadi dalam posisi itu kita memposisikan diri kita itu sebagai teman ya. Lalu yang berikutnya adalah memantau atau monitor ya. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer ya, karena di posisi kontrol kita sebagai manajer ya, kita sudah bisa mengontrol siswa ya. Misalnya guru tidak lagi mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi di posisi manajer kita hanya bertindak sebagai pembimbing agar siswa dapat mengatur dirinya. Jika siswa itu bersalah, maka dia harus kembali ke lingkungannya dengan lebih kuat. Ini ada contoh Bapak Ibu ya. Misalnya kalau dia menghukum, apa yang dilakukan? Kalau misalnya menghukum, biasanya dengan ada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, jadi kalau kita lagi main itu Bu, posisi kita sebagai penghukum. Ada contohnya itu Bu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang ke Pak Widiasih? Ini guru piket ini ya. Nah, ada akibatnya enggak Bu kalau cak itu? Ada Bu. Kemungkinan murid menjadi marah, mendendam, ya, bersifat agresif. Artinya dia justru balik melawan kita. Ada lagi yang kedua itu membuat orang lain bersalah. Nada suaranya kalau gitu lebih halus ya, lebih memelas ya dah. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tapi kamu mengulangi lagi kesalahan kamu. Ada akibatnya. Nah, akibatnya Bu, siswa merasa bersalah. Dari sifat merasa bersalah tadi ya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal ya, tidak sanggup membahagiakan orang lain, misalnya membahagiakan guru.
Lalu ada posisi kontrolnya itu sebagai teman. Artinya dengan nada ramah, akrab, bercanda. Nah, sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita kalau guru SMA itu hindarilah yang nomor satu ya, seharusnya menghukum ya. Minimal siswa itu kita jadikan sebagai teman, sharing, bertukar pendapat ya. Lalu ada lagi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, biasanya kalau pemantau ini lebih memahami sanksi apa yang harus diberikan kepada siswa. Dan yang paling tinggi tadi adalah sebagai posisinya sebagai manajer. Nah, pada posisi manajer ini ya, kita tidak perlu lagi meninggikan suara, menunjuk-nunjuk, apalagi tolak pinggang ya kalau posisi manajer, atau membuat siswa seolah-olah merasa bersalah. Jadi fokusnya itu pada siswa, bukan untuk membahagiakan kita orang tua, tapi siswa itu nanti mengambil posisi untuk memperbaiki atau mencari jalan keluar dari permasalahannya ya. Nah, dari yang kita pelajari tadi Bu, itu hubungannya nanti ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang bersalah, sebenarnya tidak harus kita hukum. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu kalau siswa bersalah, kita memvalidasi dulu, kita tanya apa penyebab dia melakukan kesalahan. Lalu menanyakan keyakinan, kalau kamu melakukan hal ini, keyakinan apa yang kamu langgar. Baru yang terakhir itu adalah menstabilkan identitas, artinya apa yang dilakukan dalam menstabilkan identitas ya. Kita tahu ya bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, dan siswa yang melakukan kesalahan itu bukan satu-satunya orang yang melanggar. Artinya ya, setiap kesalahan bisa diperbaiki, tapi dengan catatan tidak pada kesalahan yang sama. Kalau ada yang ingin kita diskusikan ya, kita sama-sama berdiskusi lah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi untuk siswa kita. Baik, izin bertanya. Saya mau bertanya Bu, seandainya nih siswa ini sudah diberi sanksi ini selalu pelanggaran itu selalu diulang-ulang, kita sebagai guru harus bertindak seperti apa? Apakah kita harus memberi hukuman yang lebih Berat lagi ya, tinggi lagi dari hukuman yang sebelumnya, atau kita kembalikan ke guru BK? sebenarnya gini ya Bu Desi ya, kalau permasalahan siswa itu pertama harus diatasi dulu oleh guru yang bersangkutan. Jadi kalau guru yang bersangkutan masih bisa mengatasi ya, harusnya bisa ya. Tapi kalau misalnya dia sudah berulang-ulang, bolehlah kita usulkan kepada BK untuk diberi konseling. Tapi kita sebagai guru ya Bapak Ibu, kita juga harus memposisikan diri kita ya. Tadi kan ada berapa posisi kontrol kan? Ada sebagai teman, penghukum, memberi bersalah. Kalau sebagai penghukum kita tidak bisa membuat dia berubah, kita harus merubah posisi kontrol kita ya, apa dengan merasa bersalah, atau yang paling tinggi tadi sebagai manajer ya, atau sebagai teman. Jadi siswa kita itu sebetulnya adalah pribadi yang memiliki 5 kebutuhan tadi, kita harus tahu dulu. Nah, makanya tadi di awal kan ada 5 kebutuhan. Nah, kalau siswa melakukan kesalahan, kita harus tahu dulu apa penyebab dia melakukan kesalahan itu. Kadang siswa tuh hanya ingin mendapat perhatian dari kita. Misalnya kita marah, dia tuh sembunyian Bu. Atau dia, berarti kan dia kurang kasih sayang dengan kita ya. Atau dia hanya senang. Nah, kalau temannya misalnya, kalau gurunya marah, dia tuh sembunyian. Nah, dari situ kita sebagai guru, kalau kebutuhannya itu misalnya dia kasih sayang, kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan tersebut ya. Berarti kalau dia hanya ingin mendapat perhatian kita, berarti selama ini kita kurang memperhatikan dia. Makanya di segitiga restitusi itu ada 3 Bu ya. Pertama, validasi dulu, ngapa dia melakukan kesalahan itu, kebutuhan apa yang tidak dia penuhi.
Setelah kita tahu, kita tanya dengan dia dewek, Bu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Memperhatikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa, apakah itu kasih sayang, kesenangan, kekuatan, power tadi ya dah, atau hanya sebagai ungkapan dia untuk merasakan orang lain kesal terhadap dirinya. Mungkin itu Bu Desi. Mungkin juga ya nanti untuk kesalahan yang seperti ini kita tetap harus menuntut siswa tadi Bu Desi, balik lagi ke menuntut. Ya, ada siswa yang dituntun dengan memegang tangan, ada yang dirangkul, ada lagi yang kita hanya berdiri di belakangnya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu karakter dari peserta didik kita. Mungkin itu Bu Desi, terima kasih. Sekianlah Bapak Ibu kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita semua, bisa membuat perubahan pada pendidikan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Ira untuk kehadirannya, Bu Desi, Bu Fitri, Bu Rosa, Pak Asmi. Demikianlah sosialisasi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.